Selamat datang kembali pada recast kita di Gabut Times. Waktunya kita bongkar lagi ya satu isu yang lagi rame banget nih. Hari ini kita mau coba bedah satu analisis strategis yang wah lumayan bikin mikir ini. Ada pandangan kalau konflik Iran-Israel sekarang ini mungkin bukan endgame-nya. Tapi bisa jadi ini manuver Amerika Serikat yang target sesungguhnya itu lebih jauh lagi, yaitu China. Nah, informasi yang kita peroleh dari analisis beberapa tokoh strategis, ini nunjukin ada lapisan-lapisan kepentingan lain lah di balik berita yang kita lihat sehari-hari. Jadi misi kita kali ini ya coba memahami lah gimana sih logika di balik pandangan ini. Oke, siap ya? Mari kita bedah pelan-pelan. Siap, menarik banget ini memang. Jadi inti gagasannya nih, ini datang dari figur kayak Michael Flynn ya, mantan penasihat keamanan nasional AS. Dia bilang Amerika itu ya terlibat di konflik Iran-Israel. Tapi nggak langsung gitu loh. Mereka kasih senjata, kasih info intelijen, terus kayak ngasih restu politik gitulah. Seolah-olah ya udah biar Israel aja yang selesaikan pekerjaan sama Iran. Gimana tuh? Betul, betul. Jadi perspektif ini ngelihatnya konflik regional ini tuh kayak semacam langkah awal aja. Atau mungkin pengalih perhatian. Argumen utamanya ya itu tadi, Iran itu cuma umpan. Umpan aja. Fokus strategis AS yang sebenarnya, yang jangka panjang, itu ya kompetisi sama China. Logikanya gini, kalau Israel berhasil, entah itu katakanlah berhasil ngerusak kemampuan militer Iran secara signifikan, atau bahkan lebih jauh lagi, micu perubahan rezim di sana, nah ini bakal ngurangin kebutuhan AS buat hadir gede-gedean di Timur Tengah. Perhatiannya bisa dialihkan. Oke. Jadi selesaikan pekerjaan itu maksudnya ya itu ya, ngerusak militer Iran atau ganti rejimnya biar AS bisa lebih bebas gitu, biar sumber dayanya bisa dipindah. Tepat sekali. Tepat sekali. Argumennya ya gitu. Kalau fokus di Timur Tengah udah berkurang, nah aset-aset militer AS, diplomatik, ekonomi, itu bisa digeser besar-besaran. Kemana? Ya ke Indo-Pasifik, arena utama buat, ya, hadap-hadapan sama Cina. Masuk akal sih kalau gitu. Terus kenapa harus Iran? Kenapa Iran jadi penting banget dalam perhitungan buat nyasar ke Cina ini? Apa hubungannya gitu? Nah, ini kuncinya. Kuncinya ada di hubungan strategis antara Iran sama Cina. Kita kan tahu ya, mereka itu udah tanda tangan kesepakatan kerjasama komprehensif. Durasinya 25 tahun. Itu ditandatanganinya tahun 2021. Nilainya juga nggak main-main, fantastis. Perkiraannya itu antara 300 sampai 400 miliar dolar. Gede banget. Wow, itu mencakup apa aja tuh kerjasamanya? Macem-macem. Mulai dari energi, jelas ya, minyak gas. Terus pembangunan infrastruktur gede-gedean. Sampai kerjasama teknologi. Dan banyak dari proyek ini nyambungnya ke Belt and Road inisiatifnya Cina. Itu loh, proyek infrastruktur global Beijing yang ambisius banget buat bangun jalur dagang baru. Oke, Belt and Road. Nah, buat Cina, Iran ini bukan cuma sekutu strategis biasa, tapi juga sumber pasokan energi alternatif yang, wah penting banget, di luar jalur laut tradisional kayak Selat Malaka yang mungkin ya rentan lah. Rentan sama intervensi gitu maksudnya ya? Mungkin dari AS atau sekutunya? Bisa jadi. Jadi, hubungan Iran-Cina ini, bagi sebagian kalangan di AS, dilihat sebagai tantangan langsung buat dominasi global mereka. Jadi, kalau kita tarik ke gambaran besarnya, aliansi atau kerjasama erat Iran-Cina ini dianggap ngancam kepentingan global AS, gitu ya? Buat Cina, kenapa? Ya karena itu bakal melemahkan pengaruh regional Beijing. Dan yang penting juga, bakal ganggu salah satu jalur akses energinya yang vital tadi. Kayak motong salah satu mata rantai penting lah di jaringan pengaruh global Cina. Wah, ini benar-benar kayak main catur geopolitik tingkat dewa ya berarti. Satu bidak digerakin, tapi efeknya buat ngancam posisi di sisi papan yang lain. Dan perspektifnya si Flynn ini kayaknya lebih jauh lagi ya, bukan cuma soal stabilitas regional aja kan tujuannya? Persis. Analisis ini bilang, tujuan akhir AS itu bukan sekedar nyiptain stabilitas di Timur Tengah. Bukan itu. Tapi lebih ke mempertahankan apa yang mereka sebut dominasi global. Jadi kemenangan Israel atas Iran, dalam kerangka pikir ini ya, itu bakal ngirim sinyal kuat. Sinyal kalau AS itu masih pegang kendali. Sekaligus ya upaya buat negakin lagi pengaruhnya yang dianggap mulai kegerus nih sama poros Cina, Rusia, Iran yang makin kuat. Jadi buat nunjukin siapa yang masih jadi bos gitu ya kasarnya? Kurang lebih gitu. Menegaskan kembali hierarki kekuatan global versi mereka. Terus kalau misalnya Iran berhasil dinetralkan, ada strategi lanjutannya lagi nggak menurut analisis ini? Ada disebutin juga. Jadi kalau misalnya nih,
rezim Iran berubah jadi lebih, katakanlah, bersahabat sama Barat, langkah berikutnya, menurut analisis ini, mungkin adalah mendorong terbentuknya aliansi strategis antara Iran yang baru ini sama India. Iran sama India, buat apa? Tujuannya, katanya sih buat ngebentuk semacam kepungan strategis terhadap Cina. Dalam kerangka disebut cekungan Indo-Pasifik. Itu kan konsep geopolitik yang ngebayangin Cina itu dikepung lah, dari Samudra Hindia sampai Pasifik. Nah, ini mungkin bisa ngejelasin juga kenapa AS belakangan ini kayaknya aktif banget deketin India. Wah, makin kompleks ini petanya. Nggak cuma Timur Tengah, tapi nyambung ke Asia Selatan, Asia Timur. Iya, saling terkait semua memang. Tapi selain hitung-hitungan geopolitik yang kesannya dingin banget ini ya, perlu dicatat juga kan ada dimensi ideologis yang kuat banget mewarnai pandangan ini, bener nggak? Penting banget itu, Mas. Penting banget buat dicatat. Flynn itu, misalnya, dia kan secara eksplisit banget ngembingkai konflik ini sebagai upaya Israel buat melindungi peradaban Barat dari apa yang disebut sebagai rejim psikotik di Iran. Jadi ini bukan cuma soal rebutan pengaruh atau sumber daya aja. Jadi ada nuansa perang peradaban gitu ya? Banget. Bagi sebagian kalangan konservatif di AS, termasuk tokoh lain kayak Pat Hoekstra gitu, ini udah kayak perjuangan nilai. Malah ada yang nyebutnya ini perang spiritual atau bahkan perang suci. Perang suci, wah itu narasi yang, wah kuat banget ya dampaknya. Memang kuat sekali narasinya. Dan, nah disinilah kita perlu hati-hati dan jernih banget. Apa yang barusan kita diskusikan ini kan analisis dan perspektif dari sumber-sumber yang kita telaah ya. Kami di sini menyajikannya buat Anda, para pendengar, biar dapat gambaran yang lebih utuh lah soal berbagai sudut pandang strategis yang ada. Penting digarisbawahi, kita bukan dalam posisi mendukung atau menyanggah pandangan ini ya, cuma melaporkan apa adanya. Justru yang krusial buat kita semua itu adalah memahami gimana narasi-narasi ideologis semacam ini yang kedengarannya heroik atau sakral itu bisa banget dipakai buat ngasih justifikasi, ngasih legitimasi buat langkah-langkah geopolitik yang sebenarnya sangat konkret dan punya dampak besar. Oke, paham. Jadi kita lihat ini sebagai salah satu cara membaca situasi gitu ya, bukan satu-satunya kebenaran. Tepat. Critical thinking itu penting banget di sini. Sip. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, apa artinya semua ini? Ya ringkasnya gini, konflik panas antara Iran dan Israel yang kalau kita lihat sekilas kayak krisis regional biasa aja, menurut analisis yang kita bedah barusan, mungkin punya lapisan strategi AS yang jauh lebih dalam, Ya. lebih jangka panjang. Dan fokus utamanya itu buat nahan pengaruh global Cina. Dorongannya apa? Ya campuran antara kepentingan geopolitik murni buat pertahanin dominasi sama keyakinan ideologis yang kuat tadi. Nah, ini tentu jadi pemantik pertanyaan penting ya buat refleksi Anda semua. Kalau ada kemungkinan lapisan-lapisan strategi kayak gini, gimana sebaiknya kita nyermati konflik-konflik regional lain di dunia? Apa jangan-jangan seringkali ada agenda tersembunyi yang lebih gede yang nggak langsung kelihatan di permukaan berita sehari-hari? Sebuah pertanyaan buat direnungkan. Segera klik subscribe channel ini, siapa tahu kan mungkin semesta sengaja nih ngebiarin Anda gabut sekarang biar punya waktu buat dengerin wawasan keren dari sini. Jadi yuk manfaatkan waktu gabut Anda sebaik mungkin. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.